Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengajak yuk kita membuka dari kitab Mazmur, pasal yang ke-9 sampai dengan dari ayat 1 sampai dengan 21 totalnya ya. Saya baru mengerti bahwa ternyata bahwa Mazmur pasal 9 ini merupakan Mazmur akrostik. Apa artinya? Akrostik itu adalah tatanan huruf yang kalau disusun itu kita bisa membaca seperti kalimat. Jadi misalnya huruf depannya itu urut atau huruf depannya itu ada sebuah makna. Jadi Mazmur 9 itu ternyata merupakan Mazmur akrostik. Beberapa penafsiran mengatakan Mazmur 9 dan Mazmur 10 ini sebetulnya jadi satu. Ada banyak penafsiran seperti itu. Tetapi pagi ini saya tidak membahas secara khusus mengenai Mazmur 9 background-nya, tetapi saya mau mengajak kita melihat dan fokus pada satu ayat, dan saya sangat terberkati dengan satu ayat sederhana ini, yaitu ayat 11. Mazmur pasal 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Saya fokus pada kalimat pertama, 11a ya. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu. Berbicara masalah kepercayaan, sebetulnya kalau kita mau introspeksi, masalah kepercayaan ini merupakan masalah yang seringkali menjadi struggle, seringkali menjadi hal yang sulit sekali bagi banyak anak Tuhan. Berbicara tentang disuruh mengimani sesuatu, berbicara disuruh mempercayai Tuhan, berbicara tentang tidak boleh memiliki keraguan, berbicara tentang percaya bulat kepada Tuhan, betapa susahnya bagi saudara dan saya. Berapa banyak orang yang bergumul keras sekali di area yang namanya iman, di area yang namanya percaya, di area yang namanya tidak bimbang, tidak ragu-ragu. Saudara, makanya di Alkitab Tuhan sendiri sampai berkali-kali, ratusan kali ngomong. Ketika Tuhan berbicara tentang jangan takut, jangan takut, jangan takut, itu 365 kali tertulis di Alkitab, berarti setiap hari ada kata jangan takut selama 1 tahun, 365 hari, 365 kali. Ini menandakan bahwa manusia itu sendiri struggle, mengalami perjuangan yang nggak gampang untuk mengatasi setiap hari supaya nggak takut. Begitu juga dengan soal khawatir, begitu juga dengan soal kebimbangan. Berapa banyak ayat di Alkitab yang mengajarkan tentang soal tidak takut, soal tidak boleh khawatir, soal tidak boleh bimbang. Saudara, Alkitab juga menuliskan kalau kamu bimbang, kamu tidak akan melihat mujizat. Yakobus pasal 1 ayat 8 juga menuliskan, jikalau orang bimbang, orang yang ragu-ragu tidak akan mendapatkan apa-apa. Berkali-kali Tuhan juga berbicara, jadilah seperti imanmu. Dengan kata lain, kalau kita tuh meragukan Tuhan, kalau kita tuh tidak percaya, kita tidak akan melihat mujizat. Jadi masalah iman sama Tuhan bukan sekedar menjadi Kristen, tetapi masalah perjalanan iman, menunggu janji Tuhan, ingin menunggu melihat jawaban doa, melihat pemulihan, berbicara tentang masa menanti, berbicara tentang mempercayai Tuhan sepenuhnya di dalam proses perjalanan, itu harus kita akui merupakan pengalaman yang tidak mudah banget. Alasannya macam-macam sih, kenapa orang paling susah sekali suruh percaya, kenapa orang susah sekali yang namanya soal iman. Alasannya macam-macam. Salah satu alasan karena gini, kan Tuhan itu tidak kelihatan, Bu. Jadi ya gimana saya mau belajar untuk tidak ragu, saya tidak bisa melihat Tuhan. Kan kita tuh harus percaya kalau kita bisa percaya kalau kita tuh ngelihat orangnya, lah orangnya sih tidak kelihatan. Gimana saya bisa disuruh beriman gitu loh, tidak kelihatan. Jadi di dalam perjalanan kekristenan, luar biasanya justru Alkitab mengajarkan berbagailah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Nah ini susahnya saudara, karena alasan yang lain yang sering kali kita katakan karena kita ini kan manusia Bu, normal.
Jadi kalau namanya khawatir itu ya normal lah, namanya manusia. Kita punya otak, kita punya pikiran, ya mana bisa disuruh 100% percaya. Ya pasti ada keraguan lah, ya pasti ada ketakutan, ada kekhawatiran. Jadi alasannya selalu seperti itu, Saudara, bicara tentang mempercayai Tuhan. Tapi terus terang kadang-kadang saya tuh gini, kagum banget dengan yang namanya Abraham. Coba kita lihat sebentar ya di dalam Roma pasal yang keempat. Nanti kita kembali lagi di dalam Mazmur, kita melihat Roma pasal yang keempat. Saya kagum sekali dengan sosok yang namanya Abraham ini. Di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, perhatikan ini. Sekalipun, sebab ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Saya tidak bisa membayangkan kalau posisi saya tidak ada dasar lagi yang diharapkan. Misalnya, hasil dokter sudah jelas-jelas mengatakan bagaimana. Kenyataan sudah jelas-jelas menunjukkan seperti apa faktanya. Nggak ada dasar sama sekali untuk mengharapkan mujizat. Ini posisi Abraham. Nah, yang amazing, yang mengagumkan, namun Abraham tetap berharap juga, walaupun nggak ada dasar untuk berharap. Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 25 tahun Abraham menunggu mendapatkan keturunan. Pada zaman itu memang belum ada USG, belum ada dokter secanggih hari ini. Tetapi saya tuh sampai heran, bagaimana ya Abraham itu dari hari ke hari dia melihat tidak ada sama sekali perubahan pada Sarah. Tidak ada tanda dia hamil sama sekali. Sampai usianya sudah mati haid. Apalagi kalau sudah mati haid. Saya percaya kalau zaman sekarang, saudara dan saya diposisikan seperti Sarah, kita akan berkata, udah tidak mungkin ini. Tidak ada dasar lagi yang bisa diharapkan. Yang mengagumkan, Abraham itu tetap percaya. Bagaimana dia bisa punya iman yang bulat. Ayat 19 lebih gila lagi menuliskan, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Jelas-jelas tubuhnya sangat lemah. Tapi dia masih bisa percaya bahwa dia akan punya anak. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bagaimana masih bisa mengharapkan? Anda kalau membayangkan posisinya di Abraham sama Sarah, waduh, ini benar-benar posisi yang tidak ada lagi yang bisa kita taruh jangkar iman ke Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan. Nah, ini lebih ditegaskan lagi. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah, ada kata malah lagi. Ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saya kagum sekali, bukannya bimbang, malah makin dikuatkan. Bagaimana cara Abraham sehingga imannya bisa dikuatkan? Bukannya malah melemah, tapi malah yakin bahwa dia akan punya anak. Ini yang kita harus belajar untuk niru, saudara. Gimana ya? Karena kan sulit sekali untuk tidak bimbang, untuk menunggu janji Tuhan dengan bulat hati iman yang percaya. Nah, kembali ke Mazmur pasal 9 ayat 11. Saya melihat satu kunci yang bisa kita tangkap dari ayat 11. Alkitab menuliskan bahwa orang yang mengenal, ya, orang yang mengenal nama Tuhan, percaya kepadanya, orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu. Saya menangkap satu pemahaman bahwa salah satu kunci untuk percaya kepada Tuhan adalah mengenal namanya. Jadi ini jelas merupakan sebuah petunjuk yang ditunjukkan oleh Alkitab. Bagaimana kita bisa mengatasi iman kita yang up and down.
Bagaimana kita bisa mengatasi supaya keraguan itu tidak terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Menurut ayat yang ke-11, caranya adalah mengenal nama Tuhan. Maka kita bisa penuh percaya kepada Tuhan. Kembali lagi soal Abraham. Berarti Abraham kenapa bisa begitu percaya walaupun tubuhnya makin melemah? Saya menangkap bahwa Abraham pasti mengenal nama Tuhan. Nah, kata mengenal yang dipakai di ayat ini karena ditulis dalam Perjanjian Lama berasal dari kata Ibrani, yaitu yada. Saudara, kalau di dalam bahasa Yunani kita sering mendengar kata ginosko. Jadi kata yada di sini punya arti yang sama dengan ginosko, yaitu saya pernah bercerita bahwa punya pengertian seperti hubungan suami istri. Jadi sebuah tingkat keintiman yang luar biasa. Tapi saya juga melihat bahwa kata yada itu punya beberapa pengertian. Yang pertama antara lain adalah to acknowledge or to confess. To acknowledge or to confess itu berarti mengakui. Jadi mengakui. Saudara, kalau Anda mendengar kata mengakui, berarti punya pengertian Anda setuju bahwa sesuatu itu benar. Misalnya, saudara mengakui bahwa si A adalah seorang yang pintar, maka saudara itu setuju bahwa si A itu memang pintar. Jadi kata yada atau mengenal punya satu step awal, yaitu mengakui. Kita setuju. Kita setuju sebuah statement, kita setuju sebuah hal, itu mengakui. Dan yang kedua adalah punya pengertian to know by experience, mengenal melalui pengalaman, mengenal melalui pengalaman. Jadi kata yada punya, kalau saya simpulkan, punya dua makna. Yang pertama, setuju dulu, mengakui dulu. Dan yang kedua, mengalami atau mengerti karena pengalaman. Jadi dua faktor, setuju, mengakui, dan lalu mengalami. Kita tidak akan bisa mengalami kalau tidak setuju dulu, kita mengakui. Kalau kita bisa mengakui, setuju dan mengakui, maka kemudian kita akan masuk ke dalam sebuah pengalaman. Nah, seringkali kan orang bilang begini, kamu harus mengalami Tuhan sendiri. Kalau kamu tidak mengalami Tuhan sendiri, kamu tidak akan tahu, kamu tidak akan mengerti. Betul. Nah, tapi bagaimana kita ngalamin Tuhan? Pertanyaannya itu kan gini, gimana caranya aku ngalamin Tuhan? Kamu harus setujui dulu, kamu harus mempercayai, artinya kamu harus setuju dulu dengan mengakui dulu sesuatu hal, kemudian baru kamu akan ngalamin dua fase ini. Dan ternyata arti kata yada juga punya pengertian begini, to perceive and to see. To perceive and to see. Jadi to perceive itu sebetulnya kalau mau diartikan adalah to perceive itu adalah mengerti. Jadi mengerti dulu, baru kemudian kita bisa mengalami. Nah, kalau mengertinya itu dalam arti di sini adalah mengakui, sama sebetulnya. Sama sebetulnya artinya setuju, lalu kita akan mengalami. Jadi kalau saudara mau mengalami Tuhan, maka harus saudara setuju dulu dan mengakui dulu, baru kemudian akan mengalami. Nah, di ayat 11 dituliskan, orang yang yada akan nama Tuhan. Bagaimana sih aplikasinya? Aplikasinya itu seperti apa? Nah, saudara, mengenal nama. Nama itu bicara tentang karakter dan kepribadian. Ketika Tuhan memilihkan sebuah nama, Tuhan tidak pernah memilihkan sebuah nama karena bagus-bagusan. Tuhan tidak pernah memilihkan sebuah nama karena untuk dekorasi atau iseng. Semua nama yang dipilih oleh Tuhan selalu punya makna, menunjuk antara lain kepada kepribadian atau karakter. Salah satunya adalah kepribadian atau karakter. Contohnya,
ketika Tuhan memilihkan nama buat Petrus. Tadinya dia dipakaikan nama Simon, artinya ilalang. Kemudian Tuhan mengganti nama menjadi Petrus, artinya batu karang. Karena Tuhan memandang Petrus memiliki kepribadian seperti batu karang. Jadi nama yang dipilih oleh Tuhan adalah nama yang menunjukkan satu kepribadian. Atau nama berbicara tentang sebuah visi. Nama yang dipilihkan oleh Tuhan menunjukkan sebuah visi. Ketika Abram, yang artinya Bapak Kehormatan, diganti namanya oleh Tuhan menjadi Abraham, artinya Bapak banyak anak, Bapak banyak bangsa. Sebab itulah visi atau destiny yang Tuhan sedang tentukan dan sedang bentuk dalam kehidupan Abraham, yaitu menjadi bapak banyak anak. Jadi kalau ayat 11 mengatakan orang yang yada dengan nama Tuhan, sebetulnya kita sedang belajar untuk mengakui dan akhirnya mengalami kepribadian dan karakter Tuhan. Salah satu contoh sederhana gini, ada beberapa nama Tuhan, ada banyak sekali nama Tuhan bahkan yang tertulis di Alkitab. Bagaimana kita mengaplikasikan ayat ini? Kok bisa dengan mengenal nama Tuhan kita bisa menjadi tidak ragu-ragu. Salah satu nama Tuhan yang paling terkenal, yang sering kita tahu adalah Immanuel. Artinya Tuhan ada di dalam kita. Bagaimana cara kita mengenal? Bukan sekedar saudara cuma tahu kata Immanuel lalu artinya apa. Bukan itu maksudnya mengenal. Bukan itu maksudnya yada. Maksudnya kita setuju dulu. Kita mengakui dulu bahwa Tuhan ada di dalam kita. Setiap kali kita merasa kesepian, setiap kali kita merasa sendiri, setiap kali ketika saudara merasa Tuhan meninggalkan saudara, sekali lagi itu adalah perasaan. Kita tidak boleh ikut perasaan. Kita harus ikut apa yang Alkitab bilang. Perasaan bilang, kamu sendirian. Perasaan bilang, Tuhan meninggalkan kamu. Itu perasaan. Tapi kembali ke Alkitab, dia punya nama Immanuel. Artinya Tuhan ada bersama kita. Tuhan tinggal di dalam kita. Berarti walaupun perasaan mengatakan Tuhan meninggalkan saya, tapi kita harus belajar mengakui, belajar sepakat, belajar setuju bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan ada di dalam saya. Tuhan bersama dengan saya. Ingat kata yada mempunyai arti to confess. Bila perlu kita memperkatakan kepada diri kita, Tuhan tinggal di dalam saya. Tuhan berkata sekali-kali, aku tidak meninggalkan kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu. Kita mengakui, kita konfeskan itu terlebih dahulu. Sehingga apa saudara? Yang kedua stepnya, nanti kita akan ngalamin. Ketika kita terus mengakui, ketika kita terus confess, aku enggak sendirian. Sebab Tuhan Immanuel, Allah yang menyertai aku. Kalau saudara mau tahu karakter Tuhan, kalau saudara kepengen tahu kepribadian Tuhan kayak apa, lihat nama-namanya dia. Kalau Tuhan berkata, aku Immanuel, satu kepribadian yang Tuhan punya, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Nama yang lain, El Shaddai. El Shaddai artinya Tuhan Maha Besar. Ketika saudara mulai melihat apa yang ada di depan saudara tampak berat dan mustahil, mari kembali ingat nama Tuhan, El Shaddai, Allah Maha Besar. Saudara, itu artinya
Tidak ada yang melebihi kebesaran dan kuasa Tuhan. Betapapun sukarnya keadaan yang ada di depan saudara, Lukas 1 ayat 38 mengingatkan, sebab tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Nah, ketika kita mulai ragu, mulai muncul kebimbangan, karena melihat keadaan kok makin sulit, mari kita merujuk kembali ke nama Tuhan. Shaddai, Tuhan Maha Besar. Merujuk kembali kepada sifat Tuhan kayak apa. Ingat sifat Tuhan seperti apa. Bagaimana kita tahu sifat Tuhan? Dari namanya. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang Maha Mampu. Tidak ada yang terlalu sukar bagi dia. Nama Tuhan yang lain, Anda lihat dari nama Tuhan, semua menunjukkan kepribadian Tuhan. Jehovah Rafa. Jehovah Rafa. Allah yang menyembuhkan. Saudara, kalau Anda mulai mengalami keraguan, karena kok sakit ini kambuh, nggak sembuh-sembuh, maka Anda harus kembali mengingat kepada nama Tuhan, yaitu Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kita harus mulai lebih lagi memperkatakan 1 Petrus 2, ayat yang ke-24. Oleh bilur-bilurnya, aku telah menjadi sembuh. Kita confess terus, kita mengakui terus, kita deklarasikan terus, dan pada akhirnya pengalaman akan menjadi nyata. Nama yang lain yang dulu Nita sempat bikin lagunya, Elroy, saudara, Kejadian pasal 16, ayat yang ke-13. Kita lihat sebentar yuk, Kejadian pasal yang ke-16, Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Saudara, ketika Hagar mengalami sesuatu, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roy. Jadi nama Tuhan salah satu yang disebut oleh Alkitab adalah El Roy. Artinya Tuhan melihat. Jadi kalau saudara merasa sendiri, merasa Tuhan tinggalkan, merasa Tuhan sepertinya tidak peduli, tidak jawab doa saudara, mari kita ingat lagi, kalau Tuhan yang kasih nama Immanuel, berarti Tuhan mau berkata begini, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu, dan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kamu. Dan Tuhan katakan, aku melihat kamu, aku adalah El Roy, Tuhan yang selalu melihat kamu. Tapi di antara segala nama yang luar biasa tentang nama Tuhan, ada satu nama yang menurut saya paling istimewa. Di semua agama apapun, tidak ada nama ini, yaitu Bapa. Saya memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Saudara, Lukas pasal 11 ayat 11. Ini yang selalu menjadi kekuatan saya di saat saya ragu. Dan ketika saya ragu, saya mengingat kalau papa yang nggak sempurna aja, anaknya pengen minta makan, nggak mungkin dikasih sesuatu yang berbahaya. Saya selalu mengingatkan ketika saya mulai ragu, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, papa loh, nggak mungkin membiarkan saya itu nangis. Papa itu loh, nggak mungkin akan membuat saya menjalani ini sendiri. Papa itu nggak mungkin senang melihat saya nggak punya pekerjaan. Papa itu loh nggak mungkin senang melihat saya nggak punya rumah. Saudara, terus terang, salah satu breakthrough yang saya terima adalah ketika saya beli rumah. Salah satu terobosan mengenai beli rumah itu terjadi kepada saya ketika saya selalu merujuk kepada Tuhan, itu soal Bapa. Jadi saya selalu mengingat dan mengingatkan diri saya sendiri tentang Tuhan itu punya satu nama, yaitu Bapa. Pada waktu dulu ketika saya belum mengerti tentang hati Bapa, saya selalu
berpikir gini, kalau saya baik, Tuhan itu baik. Kalau saya salah, Tuhan akan pukul saya. Dan tanpa saya sadar, semua berkat yang saya terima itu juga tergantung dan sangat ditentukan dari paradigma saya tentang Tuhan. Nah, ketika paradigma saya tentang Tuhan sebagai Papa terbuka, itu mengubah semua blessing, mengubah mujizat. Mujizat yang saya terima semakin gencar, semakin begitu mudah. Makanya Julius sering bilang, kok lihat Cerut ini enak ya, hidupnya kok banyak mujizat, banyak favor. Nah, kalau boleh saya mengakuinya, itu sebetulnya balik lagi ke sini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Salah satu pembaruan budi yang berubah dalam pikiran saya, dalam hidup saya adalah mengenai nama Tuhan sebagai seorang papa. Dan ketika saya bergumul tentang rumah, saya bilang begini, ini yang saya ngomong, saya confess, saya acknowledge, saya mengakui, saya setuju dengan apa yang Bible tulis tentang Papa. Saya bilang begini, Tuhan, aku loh sebagai mama yang tidak sempurna, ketika melihat anakku nggak punya tempat, aku punya tekad kuat di dalam diriku bahwa apapun yang akan terjadi, aku akan bekerja keras untuk bisa membelikan anakku rumah. Aku akan menyediakan buat dia kamar yang terbaik, sehingga dia bisa tidur dengan nyaman, dengan enak. Saudara, karena dulu saya waktu tinggal di kos, saya ngerasain betapa susahnya. Nah, pada waktu saya mengerti tentang Papa, ini yang selalu saya omongkan ketika doa. Aku loh Tuhan, ketika melihat anakku tidak punya tempat tinggal yang nyaman, aku bertekad untuk kerja keras sampai punya rumah. Apapun akan aku kerjakan untuk bisa belikan dia rumah. Dan engkau adalah Papa. Aku tahu, Pak, engkau tidak tega. Nah, ini selalu kata-kata saya, saudara. Aku tahu, Tuhan, engkau tidak akan tega. Lihat aku tinggal di kos seperti ini, bawa 2 anak. Aku tahu Papa tidak akan tega ngelihat aku tidak punya tempat untuk tinggal. Jadi aku percaya saat ini, Papa, engkau tidak tega. Saya meng-acknowledge, saya mengakui, saya confess, saya mendeklarasikan. Saudara, itu berapa lama? Oh, kebetulan yang soal rumah itu 1 tahun. Jadi saya mendeklarasikan itu terus soal rumah. Pak, setiap kali soal rumah saya selalu mendeklarasikan, engkau itu loh, tidak mungkin tega lihat aku lontang-lantung tidak punya tempat tinggal yang tetap. Engkau loh nggak mungkin tega lihat aku harus bongkar lagi untuk pindah lagi. Itu yang selalu saya rujuk tentang Papa. Hal yang lain yang saya rujuk tentang membeli rumah adalah saya ketika melihat perumahan di Citraland, saya melihat rumah-rumah itu, saya bilang begini loh, Pak, engkau tuh lo bilang bahwa bumi itu pijakan kakimu. Nah, kalau bumi ini pijakan kakimu, berarti rumah inilah cuma 1 debu ya kan? Nah, kalau rumah ini 1 debu, ini loh semua engkau yang punya. Engkau Tuhan El Shaddai, ini loh semua engkau yang punya. 1 aja kau jatuhin buat Ruth, dah susah loh Tuhan, gampang banget engkau jatuhin buat Ruth. Itu cara Ruth berdoa, itu cara saya berdoa. Sehingga apa yang terjadi? Itu yang mujizat yang saya sering alami. Jadi ketika kita mengakui seperti yang nama Tuhan tunjukkan, maka akhirnya kita mengalami. Saudara, saya mengalami mujizat demi mujizat itu seperti begitu gampang sekali, saudara. Karena itu yang terjadi. Nah, kenapa Abraham bisa kuat imannya? Tidak ragu walaupun badannya semakin lemah. Karena menurut saya, seperti ini, kok bisa? Alkitab menuliskan, Anda ingat apa julukan Tuhan soal Abraham? Abraham adalah sahabat Allah. Betul, saudara? Ketika Abraham menjadi sahabat, dia ngerti benar sifat sahabatnya. Dia ngerti betul sahabatnya ini pribadinya tidak tega. Dia ngerti betul sahabat ini pribadinya setia, tidak akan pernah meninggalkan. Dia itu ngerti sahabatnya ini sifatnya penuh dengan kemampuan,
penuh dengan kuasa, sehingga sahabatnya itu bisa melakukan apapun. Dia tahu betul ketika mempersembahkan Ishak. Abraham itu tahu betul sahabatnya itu tidak mungkin menelan ludah sendiri. Itu yang saya yakin. Dia yakin betul sahabatnya itu bukan tipe orang yang habis ngasih terus dia ambil lagi. Dia tahu betul. Dia mengakui itu dan akhirnya dia mengalaminya. Pagi hari ini, saudara semuanya, apapun yang saudara bergumul, mari mengingat kembali tentang sifat Tuhan. Bagaimana kita mengingat sifat Tuhan? Lihat dari nama-nama yang dia punya. Lihat, namanya adalah Bapa. Bagaimana sifat Papa? Kalau anakku minta roti, aku tidak mungkin kasih batu. Saudara seperti itu, saudara. Ketika saya misalnya waktu itu betul-betul membutuhkan pekerjaan, saya cuma ngomong gini, Pak, kalau anakku tidak punya kerja, aku yang akan berusaha gimana kayak caranya sampai anakku tuh dapat kerjaan. Maka ketika saya mengingat itu, saya juga bilang, Papa pasti tidak tega. Papa pasti tidak tega melihat saya nggak punya pekerjaan. Saudara, saya sekarang sedang menaruh satu iman lagi. Saya sedang menaruh satu langkah iman lagi. Dan Anda tahu, saya belum mengalami mujizatnya. Nanti kalau sudah mengalami mujizatnya, saya cerita sama saudara. Tetapi ketika dalam perjalanan iman untuk sesuatu impian yang Tuhan sudah taruh itu, yang saya lakukan adalah saya selalu confess. Saya mengakui kembali. Saya mengingat lagi sifat-sifatnya. Dan ketika saya mengingat kembali sifatnya, saya terus declare. Saya terus confess. Saya tinggal menunggu pada step terakhir, yaitu mengalami. Saya tantang saudara teman-teman semua, bagaimana kita bisa hidup dari mujizat kepada mujizat. Ingat kepada sifat Tuhan. Akui, setujui, dan belajar untuk mengakuinya, mendeklarasikan confess. Bagaimana kita mengakui sifat Tuhan? Ingat nama-nama yang dia punya. Kalau saudara tidak ngerti sifatnya Tuhan, paling tidak ingat dari nama-namanya. Maka Anda akan mengakuinya, lalu Anda akan mengalaminya. Amin. Yuk kita menghampiri Tuhan dan kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Mari sama-sama kita bawa dan kita angkat roti di tangan kanan kita. Inilah tubuhmu yang dipecah-pecah bagi kami. Firman-Mu mengatakan di dalam kitab 1 Petrus, oleh bilur-bilur yang ada di tubuh, kami sembuh. Jadi sekarang Tuhan, kami percaya, kami sepakat, kami setuju, bahwa saat kami makan roti ini, kami sehat, kami sembuh, tubuh kami diperbarui. Sekarang kami makan dan terima dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan sama-sama dengan iman. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat anggur di tangan kanan kita. Inilah darah-Mu yang dicurahkan buat kami. Darah perjanjian baru. Yang membebaskan kami dari semua kutuk. Yang melayakkan kami. Darah-Mu membawa kami menjadi anak-anak kepunyaan-Mu sendiri. Kami percaya saat kami minum anggur ini, kami telah dimerdekakan. Kami didamaikan dengan Tuhan. Kami terima
dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, mari kita minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat kebenaran-Mu pagi ini, meteraikan firman-Mu jadi kekuatan dan rema. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.